Pemirsa, seorang pelajar SMA Negeri 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah tewas di kolam sekolah di tengah perayaan hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Diduga korban yang juga ketua OSIS itu tewas karena tersengat listrik di kolam sekolah. Suasana duka menyelimuti kediaman Fajar Nugroho, siswa SMA Negeri 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Keluarga dan teman Fajar tak kuat menahan air mata untuk mengucapkan selamat tinggal. Fajar Nugroho yang juga ketua OSIS itu tewas usai mendapat kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Diduga Fajar tewas akibat tersengat aliran listrik yang terdapat di dalam kolam sekolah. Fajar menghembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan ke rumah sakit. Sebelum diberangkatkan ke TPU, jenazah diusung oleh Paskibra menuju mobil ambulan untuk selanjutnya dibawa ke pemakaman. Karena teman-temannya tahu kalau Fajar itu ulang tahun, mereka pengen merayakan. Nah, tapi ya nggak tahu bagaimana, mungkin dari merayakan itu sampai diceburkan ke kolam. Tapi katanya itu kita dari pihak keluarga kan tahunya juga dari teman-temannya, kan diceburkan, tapi sebenarnya dia juga kan pinter renang. Sementara usai kejadian yang menewaskan ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas itu, kolam sekolah yang menjadi TKP masih dipasang garis polisi. Polisi juga tengah mengumpulkan keterangan dari para saksi. Polisi masih mendalami dugaan korban tewas akibat tersengat listrik dari kabel yang terkelupas dari dalam kolam. Dugaan kami untuk sementara, karena jadi keterangan saksi saja yang ada, itu tersengat listrik, dan bahkan temannya sendiri pun juga saat mau menolong juga ada sengatan listrik sehingga bisa terselamatkan. Pihak kepolisian akan memeriksa keterangan dari 6 saksi, diantaranya guru dan teman korban, serta 1 teman korban yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Joko Laksono, Klaten, Jawa Tengah. Ya pemirsa, seorang siswa di Klaten, Jawa Tengah tewas setelah mendapat kejutan ulang tahun dengan diceburkan ke dalam kolam oleh teman-temannya. Bagaimana sebenarnya kejadian ini? Kita telah terhubung pemirsa dengan Bapak Suparno, yaitu paman dari almarhum Fajar Nugroho. Halo, selamat siang Pak Suparno. Selamat siang, Mbak. Baik. Pak Suparno, sebelumnya kami turut sampaikan berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Fajar, Pak Suparno. Tapi Pak Suparno, untuk yang pertama mungkin dapat Anda sampaikan berdasarkan keterangan dari teman-teman almarhum, kejutan itu apakah memang sudah direncanakan? Apakah dari pihak keluarga juga mengetahui informasi awal dan juga pasca dari kejadian ini, Pak Suparno? Kalau pihak keluarga terus terang tidak tahu, tahu pihak keluarga dikasih tahu udah di rumah sakit. Jadi kan, tapi kalau masalah rencana, kayaknya ulang tahun itu ya spontan. Masalahnya pamit ke sekolah itu kan sebenarnya ada acara di sekolah. Mungkin penggalangan dana atau apa, karena ponakan saya itu kan ketua OSIS, kan itu dikumpul di sekolah sama ketua kelas apa, ada acara penggalangan dana atau apa. Terus kata temennya itu kan jam 12 siang kan istirahat, makan, mungkin sholat duhur. Setelah itu ya mungkin spontan, karena teman-temannya tahu kalau Fajar itu tanggal 8 Juli itu ulang tahun. Teman-temannya itu spontan beli tepung. Nah, setelah itu terus ditaburkan. Fajar ditaburin tepung. Setelah itu ya dari pihak teman-temannya karena pengen kejutan itu dilemparkan, diceburkan ke kolam. Tapi saat itu kata temennya juga kalau Fajar itu memang dari kecil dia udah pandai berenang, jadi kan sempat dia berenang terus ke pinggir kolam, terus nggak taunya kan di situ ada pompa air yang di dalam kolam itu kan ada kabel ya, mungkin malah manjat itu kan mau naik manjat itu, terus ada kabel yang terpanjat dari terkelupas, jadi kena sengatan listrik. Terus ada temennya yang
mau menolong itu juga karena sengatan listrik, kayaknya sampai sekarang masih di rumah sakit, masih ada penanganan. Terus ada temennya lagi yang mau nolong lagi tapi kena sengatan, tapi ada temen yang lain udah mematikan aliran listriknya. Ya sementara itu dari pihak keluarga tahunya. Oke baik, Pak Suparno, artinya memang betul ya dapat dikonfirmasi bahwa sengatan listrik tersebut memang berasal dari salah satu kabel yang berada di sisi pompa air. Lantas bagaimana dengan teman korban juga yang sempat dikatakan bahwa akan menolongnya sampai dengan saat ini juga masih berada di rumah sakit? Bagaimana cerita dari hal tersebut, Pak Suparno? Maksudnya cerita yang gimana, Mbak? Untuk bagian dari temannya yang memang pada saat itu ada kemungkinan bahwa temannya tersebut akan menolong dari korban, begitu Pak Suparno? Iya, temennya itu kan menyeburkan juga mau nolong Fajar, tapi saat itu terus tersengat aliran listrik, dia kan juga pingsan juga kan. Terus ada teman satunya lagi itu juga menyeburkan, tapi udah ada teman yang lain udah mematikan panel listriknya. Jadi kan istilahnya yang teman yang kedua kan selamat jadinya. Ya, artinya tekad untuk berusaha menyelamatkan dan juga menolong korban ini juga ada dari rekan-rekan begitu. Lantas bagaimana dengan pertolongan pertama pada saat korban keluar begitu dari pihak sekolah, Pak Suparno? Kalau keterangan itu malah saya belum tahu persis. Kalau keterangan itu ya pokoknya cuman setahu keluarga udah terus diangkat, keluarga tahu-tahu udah posisi udah di rumah sakit, terus sudah ada penolongan dari pihak rumah sakit juga, kita juga tanya sama rumah sakit udah dikasih apa itu bantuan pernapasan tapi udah nggak ada reaksi sama sekali. Tadi sudah dipastikan bahwa keponakan saya sudah tidak ada. Baik, upaya pertolongan medis sudah dikerahkan. Lantas sampai dengan saat ini apakah ada komunikasi juga begitu dari pihak sekolah sejauh ini dan apakah juga ada tindakan atau respon yang diharapkan dari pihak keluarga terkait dengan dari pihak sekolah, Pak Suparno? Kalau pihak kami istilahnya keluarga ya terutama bapak sama ibunya yang kuncinya itu sebetulnya tidak menuntut apa-apa, Mbak. Yang jelas kami masalah ini kami anggap ini udah musibah, mungkin takdir ilahi cuman sampai ke situ. Cuman kalau istilahnya dari pihak sekolah ada mau ini kan kita juga nggak tahu kan, namanya kita baru dapat musibah. Tapi kita juga respon dari pihak sekolah, dari teman-teman, dari dinas pendidikan, kami mengucapkan terima kasih sekali. Walaupun ponakan saya itu ya cuman orang biasa, tapi kan karangan bunga dari pihak dinas pendidikan atau dari sekolah manapun ada. Jadi kita merasa bangga bahwa ponakan saya juga memang orang masih diorangkan lah untuk masa gitu. Baik, iya, baik, artinya dari pihak keluarga ini tidak melanjutkan pelaporan kepada pihak yang berwajib begitu ya Pak Suparno? Iya Mbak, kita anggap itu musibah karena kan ini dari bapak ibunya, istilahnya kalau kita melanjutkan itu kan teman-teman akrabnya Fajar, mungkin ya teman-teman dekat sekali. Kalau kita melanjutkan sama aja kita menyakitin temannya. Oke baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Bapak Suparno, paman dari almarhum Fajar Nugroho telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Terima kasih Bapak.